selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau membahas mengenai enzim lipase. Nah, jadi buat kamu yang belum tahu apa itu enzim lipase, simak terus videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. ASI itu merupakan makanan terbaik untuk bayi gitu ya. Dan setiap ibu yang habis melahirkan itu pasti ingin memberikan ASINya kepada bayinya. Tapi bagaimana kalau ASI yang diberikannya itu ternyata berbau tengik atau berbau besi atau bahkan bisa berbau sabun gitu. Itu sebenarnya bau yang ada di dalam ASI itu karena tingginya kadar enzim lipase yang ada di dalam ASI ibu. Nah, kenapa kok bisa ada tingginya enzim lipase di dalam ASI? Terus enzim lipase itu apa? Gitu. Enzim lipase itu adalah enzim yang ada di pencernaan yang berfungsi untuk memecah lemak yang ada di dalam ASI. Jadi ASI yang kita berikan kepada bayi itu juga membantu proses pemecahan lemak yang ada di pencernaan bayi. Itu fungsi dari enzim lipase. Nah, terus dengan tingginya kadar enzim lipase di dalam tubuh ibu ya, jadi ikut ke bawah ke dalam ASI sehingga ASI bisa berbau tengik atau berbau besi atau bahkan berbau sabun. Nah, seperti pengalaman aku, nah aku ini ASINya juga berbau, tapi baunya bau besi, berbau besi. Jadi setiap ASI itu beda-beda ya. Baunya ada yang berbau tengik, ada yang berbau besi, atau ada yang berbau sabun. Nah, jadi semakin tinggi kadar lipasenya, jadi semakin bau ASINya itu. Nah, jadi setiap ibu itu pasti mempunyai enzim lipase, cuman ada kadarnya normal, ada yang tinggi, gitu. Nah, apakah enzim lipase ini berbahaya? Tidak. Jadi enzim lipase ini sama sekali tidak berbahaya untuk bayi. Nah, ya karena enzim lipase ini juga membantu pencernaan, memecah lemak itu tadi di dalam pencernaan bayi, sehingga ASI yang diminum oleh bayi itu bisa lebih cepat dicerna. Nah, jadi walaupun bayi meminum ASI yang dalam jumlah banyak, itu bayinya itu tidak akan mengalami obesitas gitu. Terus ASI yang seperti apa yang bisa membuat kadar lipase itu tinggi? Nah, ASI yang kita perah, yang diperah terus disimpan, nah kemudian saat ingin diberikan kepada bayi itu dipanaskan kembali. Nah, itu biasanya enzim lipasenya itu bisa lebih aktif di dalam ASI dan dia bisa lebih berbau gitu. Beda kalau kita memberikan ASI itu secara langsung kepada bayi ataupun yang habis kita perah terus kita langsung kita berikan kepada bayi, itu tidak ada bau sama sekali. Tapi kalau sudah proses kita diamkan di dalam freezer terus kita panaskan kembali, kalau saat kita berikan pada bayi itu akan bau gitu. Tapi ini sama sekali tidak membahayakan bayi. Nah, tapi biasanya kalau baunya seperti ini, bayi cenderung untuk menolak minum ASI itu, gitu ya. Nah, terus gimana kalau ternyata ibu nih stok ASINya banyak, terus enzim lipasenya juga tinggi, itu gimana? Nah, sayang banget ya kalau udah stok ASINya udah banyak, terus ternyata bayinya menolak gitu. Kan sayang banget tuh kalau dibuang. Nah, tipsnya itu yang pertama, ibu usahakan untuk memberikan secara langsung. Maksudnya itu menyusui secara langsung kepada bayinya. Dan kedua, kalau ibu sudah punya, mungkin ibu yang bekerja ya, punya stok ASI banyak, itu caranya yang pertama, saat dipompa, setelah dipompa itu jangan langsung dimasukkan ke dalam freezer. Kenapa? Karena ASI yang
setelah ASI yang habis kita pompa itu biasanya suhunya itu hangat ya, agak hangat. Jadi kita diamkan aja dulu di suhu ruangan gitu, di suhu ruangan sampai dia suhu sampai suhunya itu udah nggak hangat lagi gitu. Nah itu nggak lama, paling 1 sampai 2 jam juga udah suhunya sudah normal gitu ya. Nah setelah itu baru pindahkan ke dalam kulkas. Nah setelah dalam kulkas dingin, nah setelah dingin baru pindahkan ke dalam freezer gitu. Nah begitu juga saat akan dikasihkan ke bayi, jangan langsung dari freezer langsung dikasih nih ke bayinya, langsung dihangatkan, itu nggak boleh sama sekali ya. Itu juga bisa merusak kandungan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam ASI itu. Jadi suhunya juga harus bertahap nih turunnya, dari freezer kita turunkan dulu ke dalam kulkas, kita tunggu sampai asinya itu benar-benar mencair semuanya. Nah setelah itu baru kita pindahkan ke suhu ruangan. Nah sampai dia benar-benar turun juga sampai benar suhu ruangan gitu. Nah kalau aku biasanya aku nggak ada mau proses pemanasan lagi, jadi aku nggak aku hangatkan ataupun aku rendam pakai air hangat, itu udah enggak lagi. Jadi langsung aku kasihkan ke bayi kalau asinya sudah suhunya itu sudah benar-benar suhu ruangan, nggak dingin sama sekali ya. Jadi ini untuk menghindari bau tengnya itu tadi. Nah kalau dalam ASI aku itu biasa baunya lebih ke besi ya, seperti bau besi gitu. Nah, jadi untuk menghindari baunya yang cukup menyengat itu tadi, jadi aku biasanya nggak ada proses pemanasan lagi, turunin suhunya pelan-pelan aja, terus ya aku langsung kasihkan ke bayi. Tapi baunya itu tetap ada, cuman tidak semenyengat kalau kita proses pemanasan dengan air hangat itu lagi tadi gitu. Dan biasanya kalau kita lihat itu ASI yang kandungan enzim lipasenya tinggi itu selain dari baunya yang cukup menyengat, itu biasanya cenderung berminyak ya. Ada kayak kuning-kuningnya gitu di dalam ASI setelah suhunya tuh sudah mendekati sudah mulai suhu ke ruangan gitu, biasanya agak berminyak gitu. Nah, jadi gitu kalau cara saya menyiasatinya gitu ya. Nah, mungkin itu aja video dari saya. Bagi teman-teman yang mau saya bikin video apa, bisa langsung komen. Dan jangan lupa subscribe video aku kalau bermanfaat. Dan dadah.